Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ana dari kelompok 3. Kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang potensi dan tantangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Potensi dan tantangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju ada 4. Yang pertama, potensi sumber daya alam manusia di Indonesia yang dibagi menjadi 2. Yang kedua, ada pengembangan industri strategis di Indonesia. Yang ketiga, ada pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang keempat, ada tantangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Yuk kita simak semua penjelasannya dari kelompok 3. Sumber daya alam Indonesia secara historis menjadi salah satu negara penghasil rempah-rempah utama di dunia lalu. Lada menjadi salah satu ekspor utama dengan rempah-rempah lain seperti cengkeh, kayu manis, merica, jahe, kapulaga, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor pertambangan dan energi sumber daya alam tambang lainnya seperti bauksit, emas, timah, nikel, perak, dan tembaga. Dengan total 17.499 pulau, Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya laut, hutan, dan pertanian. Indonesia memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil teh dan kopi. Pada tahun 2022 sampai dengan 2023, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara penghasil terbesar di dunia. Sekitar 75% kopi yang dihasilkan di Indonesia dihasilkan dari dataran rendah dari Pulau Jawa dan Sumatera Selatan. Dari 270 juta penduduk, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, ada 10 provinsi di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia tertinggi. Dimensi yang menyusun indikator ini antara lain dimensi umur panjang dari hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Pendekatan berkelanjutan dengan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, akses terhadap teknologi, dan pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Yang kedua, pengembangan industri strategis di Indonesia. Indonesia membutuhkan pengelolaan yang efektif agar tidak merugikan kelestarian alam. Pemerintah mengambil langkah dengan mendirikan industri strategis nasional memiliki keterkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Saat ini, industri strategis tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan, tetapi juga mencakup berbagai industri strategis lain yang berfokus pada kemajuan teknologi. Pada tahun 1970-an, B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi mendirikan divisi dan teknologi perkembangan di Pertamina yang berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada tahun 1976. Pembentukan tim pengembangan industri Hankam dan tim pelaksanaan pengembangan industri strategis atau TPPIS pada tahun 1983. TPPIS kemudian melahirkan BPIS pada tahun 1989. Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 dengan bentuk 10 BUMN strategis yang dikepalai oleh B.J. Habibie selaku Ketua BPIS, bertugas untuk membina, mengelola, dan mengembangkan ke-10 BUMN tersebut. 10 BUMN antara lain adalah PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT INKA, PT INTI,
PT Pindad, PT Ohana, dan banyak lagi. Pengembangan kualitas SDM di Indonesia. Salah satu karakteristik negara yang maju adalah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kemajuan negara. Pemerintah memiliki target bahwa di usia emas, negara Indonesia dapat berubah menjadi negara yang maju. Namun diperlukan persiapan dalam membentuk SDM yang berkualitas agar pada tahun 2045 dapat membawa Indonesia pada kemajuan. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan bertujuan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas dan tangguh baik secara fisik maupun mental. Prioritas utama dalam pembangunan kualitas yaitu menciptakan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Tantangan bangsa Indonesia menjadi negara maju. WTO menyatakan bahwa tidak ada pengertian khusus mengenai negara maju atau negara berkembang. Kemajuan ekonomi, teknologi, dan keamanan nasional yang menciptakan standar kualitas hidup yang tinggi mendefinisikan negara maju. Sementara negara berkembang adalah negara yang masih berupaya mencapai standar tersebut. Melalui pembangunan, Amerika Serikat telah mengganti status negara Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Alasannya adalah bahwa negara Indonesia telah memenuhi dua indikator, yaitu pangsa pasar mencapai 1% ke dunia dan telah menjadi anggota dalam kelompok-kelompok Grup 20 atau G20. Walaupun sebenarnya negara Indonesia sudah dikatakan sebagai negara maju, namun pemerintah berupaya untuk memenuhi klasifikasi sebagai negara maju dengan melakukan perbaikan di berbagai bidang. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Butuh reformasi pendidikan, kebijakan ekonomi inklusif, langkah-langkah konkret, dan pengelolaan tata ruang, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya ini, Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada tahun 2045.